Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk anak Umi? Ya, semoga anak Umi selalu dalam keadaan sehat, keadaan semangat dalam beribadah. Baik anak Umi, hari ini Rabu tanggal 25 November adalah hari guru. Ya, walaupun seperti itu kita akan tetap menjelaskan materi berikutnya. Umi akan jelaskan. Oke, silakan simak ya video Umi. Sekarang kita akan masuk ke manfaat hutan secara tidak langsung. Yang minggu kemarin secara langsung, sekarang tidak langsung. Apa itu yang pertama? Fungsi hutan untuk menyejukkan suasana. Kanopi yang tersebar merata di hutan menciptakan naungan penting bagi berbagai kehidupan di lantai hutan. Hutan kota akan membuat suhu dan suasana perkotaan menjadi lebih dingin dan sejuk, sehingga ini akan berimplikasi pada penurunan konsumsi listrik untuk AC. Untuk mengetahui manfaat hutan bisa dilihat di artikelnya ya Nak Umi ya. Kemudian mendinginkan suhu bumi, hutan yang kaya akan pepohonan juga merupakan sebuah cara untuk melawan pemanasan global. Hutan menyerap karbon dioksida yang merupakan salah satu sumber penyebab perubahan iklim dan pemanasan global. Tumbuhan selalu membutuhkan karbon dioksida CO2 untuk proses fotosintesis. Karbon dioksida disimpan di dalam kayu, dedaunan, dan tanah, sering dalam beberapa abad. Karena manfaat ini juga banyak orang yang mencoba menghutankan taman rumah miliknya agar suasana menjadi sejuk. Ya Nak Umi ya, nanti bisa dicoba itu. Kemudian peranan hutan sebagai habitat bagi berbagai jenis keanekaragaman hayati. Berbagai jenis keanekaragaman hayati ditemukan hidup di hutan. Hampir separuh dari seluruh spesies yang kita kenal hidup di hutan, termasuk 80% dari keanekaragaman hayati di darat. Hutan tropis kaya akan berbagai jenis sumber daya hayati untuk manusia untuk pertahanan hidup. Cacing berperan membantu proses pembusukan, memperkaya nutrisi tanah. Lebah atau burung-burung yang membantu proses penyerbukan tanaman buah. Itu dia Nak Umi. Yang keempat, hutan berperan dalam membuat hujan. Hutan yang luas dapat mempengaruhi pola iklim regional, bahkan dapat menciptakan pola iklim mikro di sekitar wilayahnya. Hutan Amazon misalnya menghasilkan kondisi atmosfer yang tidak hanya menciptakan hujan secara teratur bagi Amazon dan wilayah pertanian di sekitarnya, namun berkontribusi juga bagi iklim Amerika Utara. Itu dia. Sampai ke Amerika Utara manfaatnya ya kan? Yang terakhir ya Nak Umi, ada 5 ini Nak Umi. Fungsi hutan dalam menyimpan air tanah. Hutan seperti spons raksasa. Ia menangkap limpasan air daripada membiarkannya mengalir begitu saja di permukaan. Meskipun demikian, ia tidak dapat menyerap semuanya. Air yang melewati akar pohon kemudian menetes ke dalam akuifer sehingga mengisi kembali persediaan air tanah yang penting untuk minum dan senantiasa
sanitasi, dan irigasi. Itu ya Nak Umi, fungsi hutan secara tidak langsung. Jadi fungsi hutan ada secara langsung ada 5 dan secara tidak langsung juga ada 5. Jadi keseluruhannya fungsi hutan ada 10. Jadi anak Umi dicatatlah yang penting-penting mengenai fungsi hutan. Jadi diulang-ulang videonya agar nanti waktu ujian anak Umi mudah dalam menjawab soal-soalnya, karena tidak jauh dari apa yang Umi jelaskan mengenai materi-materi yang sudah Umi jelaskan. Karena sebentar lagi kita juga akan ujian semester. Ya Nak Umi? Umi harap anak Umi bisa menyimak videonya dengan baik. Ya, sehingga bisa menjawab soal-soal yang Umi kasih nanti waktu ujian. Sekian penjelasan dari Umi. Dan Umi sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.